Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 23 Mei 2023. Bahan permenungan kita diambil dari bacaan Ekaristi pada hari ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Dikisahkan bagaimana Paulus berpamitan dengan jemaat di Efesus dan mengisahkan perjuangannya ketika ia melakukan perutusan yang datang dari Allah. Ia seperti orang yang ditawan Roh Kudus, yang mengikuti kehendak Roh Kudus. Meskipun penjara dan kematian menanti, ia tetap mengikuti gerakan Roh Kudus itu. Karena bagi dia yang paling penting adalah mencapai garis akhir dengan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepadanya dengan memberikan kesaksian tentang Injil cinta kasih. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengarkan kembali bacaan Injil yang kita dengarkan pada minggu kemarin. Yesus berdoa agar ia dipermuliakan karena ia telah mengajarkan hidup kekal kepada para murid dan telah mempermuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaan di atas muka bumi ini. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal perpisahan. Paulus berpisah dengan jemaat di Efesus, sedangkan Yesus berpisah dengan para muridnya kembali kepada Bapa. Kedua-duanya berbicara setelah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka. Di dalam menjalankan tugas, Paulus dikatakan atau mengakui diri, aku sebagai tawanan Roh Kudus. Artinya, ia tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti gerakan bisikan Roh Kudus itu dengan konsekuensi yang tidak ringan, yakni penjara, kematian, kesengsaraan menghadang di depannya. Tetapi Paulus tidak pernah menghiraukan nyawanya sedikitpun, karena ia benar-benar tahu konsekuensi menjadi murid-murid Yesus. Keinginan Paulus hanya satu, yakni mencapai garis akhir dengan menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan Yesus kepadanya, yakni kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dengan demikian, bagi Paulus, menjadi murid Kristus berarti ditawan oleh Roh Kudus, dan dengan demikian selalu mengikuti kehendak Roh,
maka perlu diasah kepekaan akan bisikan dan gerakan roh itu. Kemudian mengikuti roh untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Dan keinginan Paulus hanya satu, yakni mencapai garis akhir dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya dengan segala konsekuensinya. Pada Injil, dua hal tugas Yesus yang diselesaikan adalah memberitahukan hidup kekal kepada murid-muridnya. Hidup kekal itu berarti murid-murid Yesus dan kita semua mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Sehingga hidup kekal akan kita terima kalau kita menerima Yesus sebagai utusan Allah Bapa, dan Bapa itulah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang kita sembah. Tugas kedua Yesus adalah mempermuliakan Bapa. Kemuliaan itu dijalankan Yesus dengan cara melakukan kehendak Bapanya di tengah-tengah dunia, sekalipun harus menanggung kesengsaraan, harus menanggung salib. Ia tidak pernah akan mundur karena ia ingin mempermuliakan Bapa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan ini? Yang pertama, kita boleh bertanya, apakah kita berani dan mau menjadi tawanan Roh Kudus? Yang berarti keputusan kita, tindakan kita berdasarkan atas roh yang menuntun kita, dan kita tahu segala konsekuensinya. Dan apakah keinginan kita seperti Paulus hanya satu, yakni menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan Yesus kepadanya sampai mencapai garis akhir? Itu berarti sampai kita menghadap Tuhan, kita selalu melaksanakan tugas pelayanan, mewartakan Injil Tuhan di tengah dunia. Yang kedua, kita boleh bertanya, apakah kita benar-benar sudah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, sehingga tidak ada Allah lain dan Yesus utusannya? Serta apakah kita mempermuliakan Allah dengan tindakan hidup dan karya-karya kita? Kalau hidup dan karya-karya kita disemangati oleh semangat cinta kasih, berarti kita telah memuliakan Allah. Semoga dengan sabda-sabda ini kita semakin mampu untuk benar-benar menjadi murid-muridnya yang setia dengan segala konsekuensi yang harus kita tanggung karena kita mengikuti Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menerima konsekuensi sebagai murid-murid-Mu. Bantulah kami dalam hidup ini selalu hanya berpegang pada kehendak-Mu, agar akhirnya kami mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman dan melaksanakan tugas mewartakan kasih karunia-Mu di tengah dunia. Bantulah kami agar kami setia sebagai murid-murid-Mu. Kuatkan iman umat yang lemah. Bangunkan yang jatuh. Doronglah yang berhenti. Dan jagai mereka dari segala mara bahaya. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Semoga dengan demikian banyak orang sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu. Maka ya Bapa, bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami masih ingin berdoa untuk kesatuan, keamanan bangsa dan negara kami. Semoga Engkau membuka pikiran banyak orang untuk melepaskan ego masing-masing dan bersatu padu menjaga negara kami, NKRI. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tak mengingatkan, menganjurkan, bahkan mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, pakai sanitizer, buah hidup sehat, booster kedua, agar kita terbebas dari mara bahaya. Saya menegaskan bahwa untuk paroki kita di dalam gereja, dalam kegiatan dan ibadat tetap diwajibkan memakai masker untuk keselamatan bersama. Tanggal 27 hari Sabtu besok jam 4 sore, paroki akan menerima kirap salib dari Jepara. Maka saya undang OMK, Ketua Lingkungan, DPPH, umat yang ingin ikut menyambut kirap itu dimohon hadir pada jam 4. Karena jam 4 direncanakan rombongan tiba, lalu ada serah terima. Jam 4:30 salib akan dibawa ke Mandala Geraha, dan jam 5 akan diarak memasuki gereja dan kita mulai perayaan Ekaristi. Untuk semua yang telah berperhatian kepada gereja diucapkan terima kasih, baik dengan tenaga, doa dan dana. Namun masih diundang, ditunggu untuk ikut ambil bagian di dalam mengisi gedung serbaguna kita. Semoga dengan partisipasi panjenengan semua, gedung bisa segera kita resmikan, kita isi dan kita pakai, sehingga nanti tidak ada rebutan tempat di dalam ruangan-ruangan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.